Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, baik. Bapak harap kalian tetap semangat ya. Tetap sehat meskipun dalam pembelajaran daring seperti itu. Tetap semangat. Baik, ini materinya ada di dalam kelas ini. Baik, kita menuju ke kelasnya. Kali ini kita akan membahas bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan. Ya, lebih tepatnya adalah bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali hewan-hewan. Ada gajah, ada kucing, ada ikan, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini kita akan membahas bagian tubuh hewan di 4 hewan saja, ya. Ada hewan apa saja sih, Pak? Nah, kali ini kita akan bahas ada kadal, ada kucing, ada ikan, dan burung. Nah, pertama yang akan kita bahas dari bagian tubuh si kadal dulu. Nah, ternyata si kadal ini terdiri dari kepala, kemudian badan, dan juga memiliki alat gerak. Nah, pada kepala kadal sendiri itu terdapat mata, terdapat mulut. Mata itu gunanya untuk melihat, mulut itu gunanya untuk makan. Dan kemudian yang kedua nih, itu ada badan kadal terdiri dari ekor, kemudian ada dada dan juga perut. Nah, kemudian yang ketiga ada alat gerak. Alat gerak kadal ini merupakan kaki, di mana pada kaki ini terdapat cakar. Ingat, kaki itu untuk berjalan gitu ya. Nah, cakar ini gunanya untuk apa pada kadal? Cakar ini untuk mencekram mangsa gitu. Nah, yang kedua sekarang yaitu kucing. Ternyata pada kucing ini terdapat kepala, di mana pada kepala kucing ini terdapat telinga, ada mata, ada hidung, dan ada juga mulut. Nah, seperti kadal tadi, matanya gunanya untuk melihat, hidung gunanya untuk membaui, telinga untuk mendengar, dan juga ada mulut untuk digunakan makan. Nah, selain ada kepala, bagian tubuh kucing yang lain itu adalah badan. Dan dari selain badan dan juga kepala, dan ternyata ada bagian yang lain, yaitu ada alat gerak dan juga ada penutup tubuh berupa rambut. Nah, ingat bahwa kucing ini adalah hewan mamalia ya. Ingat, anak-anak, fungsi dari bulu kucing itu adalah, atau rambut kucing itu adalah untuk menjaga suhu tubuh. Nah, kemudian hewan yang ketiga yaitu ada ikan. Ikan ini, bagian tubuh ikan ini terdiri dari kepala, di mana kepala ikan ini terdiri dari bagian tubuh berupa mata, mulut, dan juga insang. Nah, mata ini gunanya untuk apa? Sama. Gunanya untuk seperti hewan-hewan yang lain, yaitu untuk melihat, mulut untuk makan, dan insang. Ingat, insang itu untuk bernapas. Nah, kemudian selain dari kepala terdapat badan, di mana badan ikan ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor. Selain itu, ada alat gerak. Nah, alat gerak dari si ikan ini yaitu berupa sirip. Sirip ini berada di mana? Ada di dada, ada di perut, dan juga ada di punggung. Nah, yang terakhir adalah sisik. Ikan itu memiliki sisik. Nah, ingat, ikan itu tidak bernapas dengan paru-paru, berbeda dengan kucing tadi ya, tapi ikan itu bernapas dengan insang. Kemudian hewan yang terakhir nih, hewan yang terakhir itu adalah bagian tubuh burung. Jadi pada burung ini terdapat beberapa bagian tubuh. Yang pertama yaitu kepala. Pada kepala burung ini terdapat mata, ada paruh yaitu untuk makan, kemudian ada lubang hidung, dan juga ada telinga. Nah, selain ada kepala, juga terdapat badan. Badan dari burung ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor. Nah, selain itu juga ada anggota gerak. Anggota gerak ini terdiri dari ada kaki dan juga
sayap, di mana dari kaki dari burung ini terdapat cakar. Contohnya pada burung elang. Fungsi cakar pada burung elang adalah untuk mencerkam musuhnya atau korbannya untuk mencari makan. Nah, kemudian selain itu pada burung terdapat bulu. Fungsinya untuk apa? Bulu ini sebagai penutup tubuh si burung untuk menjaga suhu badan si burung tersebut. Nah, sekarang kita lanjut akan membahas bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan itu kan terdiri dari akar. Nah, sebenarnya fungsi akar ini apa sih? Nah, fungsi akar ini untuk menyerap air. Ketika kita menyiram air, kita misalkan menyiram tumbuhan dengan air, maka air itu akan diserap oleh akar. Itu adalah fungsi akar. Ternyata tumbuhan ini tidak hanya terdiri dari akar, ada juga batang. Batang ini fungsinya untuk apa? Batang ini fungsinya untuk membuat tubuh dari tumbuhan itu tegak berdirinya, dan juga untuk mengedarkan sari-sari makanan. Kemudian ada buah. Buah ini pasti memiliki biji ya. Biji ini sebagai alat perkembangbiakan gitu. Selain ada buah, ada batang, ada akar, juga ada daun. Daun ini gunanya untuk apa sih? Daun ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu untuk fotosintesis ya, untuk makanan pada tumbuhan. Sebagai penyuplai makanan bagi tumbuhan itu adalah daun, di mana daun ini tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kemudian yang terakhir ada bunga. Bunga ini dikenal sebagai alat perkembangbiakan karena di dalam bunga itu terdapat alat kelamin dari tumbuhan itu sendiri, yaitu ada putih dan ada benang sari. Makanya kita sebut bunga sebagai alat perkembangbiakan. Baik, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai modifikasi tumbuhan. Nah, maksudnya apa sih Pak modifikasi tumbuhan itu? Nah, mungkin anak-anak pernah misalkan makan singkong. Nah, singkong itu merupakan hasil produk dari modifikasi tumbuhan. Nah, singkong ini sebenarnya adalah akar. Akar yang mengalami modifikasi dan berubah menjadi singkong itu sendiri. Nah, itu merupakan contoh dari modifikasi. Nah, selain singkong ternyata masih banyak nih tanaman-tanaman yang lain yang mengalami modifikasi. Contohnya adalah tadi kan kita sudah membahas akar yang mengalami modifikasi yang menjadi umbi akar. Contohnya adalah singkong. Sekarang Bapak akan memberikan contoh yang dari batangnya yang termodifikasi, kemudian yang menjadi tebu atau umbi batang. Contohnya adalah tebu. Jadi hasil modifikasi batang itu adalah contohnya tebu. Nah, kemudian yang terakhir adalah modifikasi daun. Modifikasi daun ini bisa kita temukan pada umbi lapis. Biasanya umbi lapis ini kita temukan atau terdapat pada bawang merah. Kalau kita buka bawang merah itu kan berlapis-lapis ya kulitnya itu merupakan hasil modifikasi dari daun. Nah, bagaimana sekarang kita sudah bisa membedakan ya bagaimana bagian-bagian hewan, bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak dibantu diperbanyak bacanya ya agar menambah wawasan kita. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kalian sudah pelajari, apa yang telah guru-guru sampaikan, apa yang telah Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi diri Bapak sebagai yang menyampaikan, umumnya buat kita semua yang menyimak tayangan ini. Tak lupa Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dari siswa MI Nurul Falah yang telah memfasilitasi dan mendukung program pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan dipermudah dalam usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada banyak ketidaksesuaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.